Shalom para pemirsa yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam saya Budi Setiawan dari Kota Internasional Hong Kong. Kali ini saya tidak live streaming, tidak siaran langsung, tapi saya buat video ini. Saya buat tidak live lah, tidak siaran langsung. Pemirsa, saya ingin membahas tentang dosa. Dosa itu nikmat. Karena itulah banyak orang jatuh dalam dosa. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi hamba-Mu, anak-Mu Budi Setiawan untuk menyampaikan apa yang Engkau taruhkan di dalam hati dan pikirannya. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menguasai lidah anak-Mu Budi Setiawan ini sepenuhnya, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan oleh kuat kuasa Roh Kudus, Engkau yang bekerja, Bapa Roh Kudus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Pemirsa, ada banyak banget dosa. Itu dirangkum di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 23 ya kalau nggak salah. Di Galatia 5 atau Galatia 6 lah ayat. Pokoknya ayat 19 sampai 23 kalau nggak salah. Perbuatan daging namanya. Perbuatan daging telah nyata. Anda bisa buka. Seingat saya di Galatia 5 ayat 19 sampai 23 kalau nggak salah. Perbuatan daging telah nyata. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, percabulan, kecemaran, roh pemecah, sihir, perseteruan, dan lain sebagainya. Jadi dosa itu dirangkum di situ. Dikatakan oleh Paulus bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Anda baca ya. Nah, saya mau bahas tentang dosa yang paling banyak menyeret manusia ke neraka. Apa itu? Dosa seks. Dosa itu sifatnya menagih, pemirsa. Membuat orang bisa ketagihan. Tetapi ketagihan itu bisa berhenti total kalau kita betul-betul minta pertolongan Roh Kudus, minta pertolongan Tuhan Yesus Kristus, minta anugerahnya. Kita akan bisa berhenti total. Tapi kalau kita menggunakan kekuatan kita sendiri, maka kita akan tidak mampu. Kita tidak akan mampu. Karena tubuh itu akan menagih. Dosa apa saja? Kalau kita lihat dari Galatia 5 ayat 19 tadi, merokok saja berdosa dan tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Jadi tidak boleh dicemari, tidak boleh dirusak oleh asap rokok, oleh rokok tersebut. Galatia 5 ayat 19 memang tidak disebutkan di dalam Alkitab Injil yang mengatakan bahwa merokok itu dosa. Tapi ingat, kecemaran, perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, jadi mencemari tubuh. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, pesta pora, dan lain sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Pemirsa, Daud, seorang raja besar, pemirsa, pada zamannya, dia pun jatuh dalam dosa seks. Dan dia bertobat di dalam Mazmur pasal 51, Anda bisa baca, pemirsa. Dia bertobat di hadapan Tuhan karena dia menghampiri istri Uria, ya, panglima besarnya yang namanya Betseba. Istrinya bernama Betseba. Jadi istrinya ditidurin. Jadi matanya Daud itu udah kelabakan waktu melihat Betseba sedang mandi telanjang, badannya yang aduhai, membuat dia yang lagi santai di balkoni melihat ke sumur. Atau mungkin zaman dulu kamar mandi lah gitu ya, nggak seperti sekarang kan tertutup. Mungkin zaman itu dulu tertutup juga mungkin, tapi karena bisa dilihat dari atas kali. Aku nggak tahu situasinya bagaimana, tapi yang jelas Daud bisa melihat dari balkonnya untuk melihat istri Uria yang bernama Batseba. Dan akhirnya Daud meminta orang untuk memanggil Batseba
datang kepadanya dan mereka berselingkuh, jatuh dalam dosa. Dan yang lebih parahnya, Daud membunuh Uria untuk jangan-jangan menyuruh berperang dan ditaruh di paling depan, terus tentaranya mundur, jadi Uria di depan jatuh terbunuh ya. Itu sesuatu hal yang sangat jahat di mata Tuhan, tentu di mata kita semua juga itu sesuatu kelicikan dan keji sekali. Anda baca di Mazmur 51 misal, dosa seks itu dosa yang paling banyak menyeret manusia ke neraka. Dan dosa seks itu nikmat, dosa-dosa lain nikmat dan sifatnya ketagihan, dan tidak ada seorang pun bisa berhenti tanpa minta anugerah Tuhan. Tanpa pertolongan Tuhan, tanpa pertolongan Roh Kudus tidak akan bisa berhenti. Ya, sesuatu misalnya minum kopi bisa minum kopi, saya kira nggak dosa ya. Saya juga minum kopi. Ya, contoh aja, ada sesuatu hal banyak dalam hidup yang namanya dosa itu bersifat menagih. Ada orang ingin berhenti terhadap sesuatu hal yang tidak berkenan kepada Tuhan dan dilarang oleh negara, narkoba ya. Orang berkata, pokoknya hari ini berhenti. Tapi kalau kata-kata itu tidak dengan segenap hati bertobat dan minta pertolongan Tuhan, tidak akan mampu. Dia bisa berkata, sudah memakai, akan berhenti hari ini. Tanpa minta pertolongan Tuhan Yesus Kristus dan anugerahnya, tanpa pertolongan Roh Kudus, tidak akan bisa mampu berhenti. Pemirsa, saya katakan bahwa dosa seks adalah dosa yang diampuni, walaupun dilakukan berkali-kali, asalkan pada titik tertentu, pemirsa, berhenti total. Dan mohon ampun, minta anugerah Tuhan untuk pergi dari menikmati kenikmatan dosa. Pergi dan tidak menikmati dosa lagi. Mari ibu-ibu dan bapak-bapak, mungkin Anda seorang penikmat dosa seks. Anda punya suami tapi mungkin suami tidak bisa memuaskan Anda. Anda punya istri tapi mungkin Anda terpisah dari istri Anda, dan akhirnya Anda kelabakan, tidak bisa nahan keinginan melakukan seks. Mari kita, dan akhirnya Anda bersetubuh dengan orang bukan istri Anda. Mari saya dan Anda bertobat di hadapan Tuhan dan mohon pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Dosa seks adalah dosa yang paling nikmat. Dan yang namanya seks, setiap makhluk hidup itu diberi karunia seks. Ya, mau binatang, mau ya makhluk hidup kita semua, maksud saya manusia dan hewan, itu diberi karunia menikmati kenikmatan seks. Dan seks itu sekali lagi itu sangat nikmat, karena itu banyak orang yang melakukan, bahkan hamba-hamba Tuhan banyak yang jatuh di dosa seks. Mari sekali lagi saya mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu, para pemirsa semua, Anda yang jatuh dalam dosa seks, untuk kita minta anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kita minta pertolongannya agar kita tidak terus-menerus melakukan perbuatan dosa itu, berhenti dan tidak menikmati kenikmatan dosa seks lagi. Bapa di surga, Anda bisa ulangin kata-kata doa ini. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ingat apa yang Kau ajarkan agar kami bertobat. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, kami diajar oleh Engkau agar kami mengakui bahwa kami berdosa. Ampuni Tuhan semua dosa-dosa dan kesalahan kami, dan kami juga mengampuni orang-orang yang menyakiti kami. Kami mengakui dosa kami Tuhan, dalam hal ini dosa seks di luar pernikahan, tidak dengan pasangan kami. Kami mohon ampun dan kami minta anugerah-Mu Tuhan Yesus Kristus. Pertama, basuh aku dengan darah-Mu yang suci, yang kudus, sehingga aku akan menjadi lebih putih daripada salju.
basuh aku Tuhan Yesus dengan darah-Mu yang suci, yang tercurah di atas kayu salib. Dan beri aku Tuhan Yesus Kristus anugerah-Mu untuk pergi dari menikmati kenikmatan dosa seks ini. Pergi dan tidak berbuat dosa lagi. Aku minta anugerah-Mu ini Tuhan Yesus Kristus. Bapa, ampuni sekali lagi dosa kami dan tuliskan namaku, Budi Setiawan, Anda sebutkan nama Anda. Tuliskan namaku, jangan hapus namaku dari kitab kehidupan-Mu. Dan biarlah pada waktu aku, Budi Setiawan, meninggalkan kemah tubuh ini, aku akan bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus surga untuk hidup dalam kekekalan dan sukacita abadi, kekal selama-lamanya bersama Bapa di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus surga. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Pemirsa, terima kasih Anda sudah berkenan menonton video ini. Kiranya video ini bermanfaat, berguna, dan memberkati kita semua, juga terlebih lagi mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus dan membuat Tuhan Yesus Kristus tersenyum. Setia kepada Tuhan dan setia kepada pasangan kita. Itulah harapan dan doa Bapa di surga. Harapan dan doa saya. Saya pun harus bisa setia, dan kiranya Tuhan Yesus menolong saya, menolong Anda, menolong kita semua untuk memampukan hidup suci dan berkenan kepadanya. Terima kasih sekali lagi. Nama saya Budi Setiawan. Salam dan shalom. Tuhan Yesus memberkati saya dan Anda berlimpah-limpah. Saya mengasihi Anda, tetapi Tuhan Yesus Kristus lebih mengasihi Anda. Salam dan shalom. Tuhan Yesus memberkati saya dan memberkati Anda berlimpah-limpah. Amin. Amin. Amin.